Fadil akan memperkenalkan anggota kami dimulai dari sebelah kanan. Saya M. Tajali Nasrullah dengan NPM 047. Saya Muhammad Iskanandia dengan NPM 057. Saya Kezia Eka Saira dengan NPM 079. Saya Naisya Aulia dengan NPM 125. Saya Maulida Zulfa dengan NPM 042. Saya Yasya Gisari dengan NPM 021. Saya Nela Bintang Amalida dengan NPM 0. Saya Amanda Salsabila dengan NPM belakang 043. Saya Abrizal Eka Prasetya dengan NPM 053. Kami akan mempresentasikan materi tentang penulisan kata singkatan, penulisan kata sandang, dan penggunaan tanda baca titik dan koma. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan kata singkatan. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat yang diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatannya. Yang di sini ada berbagai contoh. Yang pertama itu ada penulisan singkatan Abdul Haris Nasution, nama orang, yang disingkat menjadi A besar titik, H besar titik, Nasution. Dan yang kedua ada Haji Hamid, yang disingkat menjadi H besar titik, Hamid. Yang ketiga ada Sumam Hasibuan, yang disingkat menjadi Sumam, H besar, S kecil, titik. Nah, untuk selanjutnya ada contoh untuk penulisan singkatan gelar atau pangkat. Yang pertama itu ada gelar dokter, itu disingkat menjadi D kecil, R kecil, titik. Sedangkan penulisan singkatan dokter itu ditulis dengan D besar, R kecil, titik. Dan selanjutnya di sini ada beberapa contoh untuk nama-nama gelar dan singkatan-singkatan gelar. Selanjutnya, yang nomor 2, singkatan nama orang dalam bentuk inisial yang ditulis tanpa tanda titik. Jadi jika kita ingin menuliskan nama seseorang dengan bentuk inisial, kita tidak memerlukan tanda titik setelah singkatan tersebut. Ini seperti di contoh, Lilis Suryaningsih, kita hanya menuliskan LS saja. Untuk contoh lainnya, misalkan nama saya yaitu Kezia Alika Sahira akan disingkat menjadi KAS. Lalu yang ketiga, singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa adanya tanda titik. Jadi seperti yang biasa kita tahu nih, contoh-contoh untuk nomor 3 ini kayak KTP, itu kan kartu tanda penduduk. Nah, kita udah gak asing lagi nih sama singkatan KTP itu sendiri. Yang kedua itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdana yang sering kita tahu itu singkatan dari KUHP, atau yang sering banget nih kita dengar yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disingkat menjadi NKRI. Dan masih banyak contoh lainnya yang seperti ada di samping saya ini. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Alika tentang penulisan kata singkatan. Yang keempat, A. Singkatannya terdiri atas lebih dari 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyingkat diikuti dengan tanda titik. Contohnya, DKK, titik, yang artinya dan kawan-kawan, DLL, titik, dan lain-lain, DSB, titik, dan sebagainya, DST, titik, dan seterusnya. Selanjutnya, contoh B. Singkatannya terdiri atas 2 huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyingkat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Contohnya yaitu A titik N titik yang artinya atas nama, D titik A titik yang artinya dengan alamat, S titik D titik yang artinya sampai dengan. Selanjutnya C. Singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan 2 huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Contohnya yaitu GD titik Tabrani yang artinya gedung Tabrani, JL titik Rawamangun yang artinya jalan Rawamangun, GG titik Kelinci yang artinya gang Kelinci. Selanjutnya contoh kelima, singkatan, satuan, ukuran, takaran dan timbangan, di dunia dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya yaitu KIH, kilovolt ampere, yang selanjutnya KM yaitu kilometer, KG kilogram, L liter. Di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh terakhir tentang penulisan kata singkatan. Yang nomor 6, di sini ada Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional,
Yang kedua ada Bulog, Badan Urusan Logistik. Ketiga Kalteng, Kalimantan Tengah, dan lain-lain. Di sini saya akan menjelaskan kenapa huruf awal dari singkatan-singkatan tersebut kapital. Karena sesuai penjelasan yang ada di sini, akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contoh nomor 1 ada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Itu tiap awal katanya huruf kapital, karena itu di singkatannya huruf awalnya juga kapital. Selanjutnya ke contoh terakhir ada IPTEK, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemilu, Pemilihan Umum, Puskesmas, Pusat Kesehatan Masyarakat, dan lain-lain. Kenapa ada singkatan yang awalnya non-kapital dan ada singkatan yang huruf awalnya kapital? Berdasarkan penjelasan di sini, itu akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf non-kapital. Teman-teman tahu tidak? Kata sandang ini sering disebut juga dengan artikel, dan kata sandang ini termasuk ke dalam jenis kata tugas dalam bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin penting tentang kata sandang sebelum teman saya yang berikutnya akan menjelaskan lebih detail tentang kata sandang. Yang pertama, kata sandang itu melengkapi dan menjelaskan kata-kata lainnya. Jadi kata sandang juga termasuk dalam kata keterangan ya. Yang kedua, kata sandang mempunyai arti tersendiri dan selalu ditulis di samping kata lain. Yang ketiga, jenis kata sandang biasanya digunakan untuk memisahkan kata atau kalimat dan juga sebagai kata ganti. Jadi, fungsi kata sandang itu tidak hanya kata tugas dan kata keterangan, namun juga sebagai kata ganti. Dan yang terakhir, kata sandang yang berbeda seringkali digunakan untuk menggantikan orang atau kata benda. Ini bersambung dengan poin nomor 3 ya, yaitu sebagai kata ganti. Nah, sampai situ saja penjelasan saya tentang kata sandang. Semoga teman-teman dapat mengerti dan penjelasan lebih detail akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya kata sandang. Kata sandang sering juga disebut dengan artikel. Kata sandang biasanya digunakan untuk memisahkan kata atau kalimat dan juga sebagai kata ganti. Kata sandang seringkali digunakan untuk menggantikan orang atau kata benda. Contoh kata sandang adalah si dan sang. Kata sandang si dan sang merupakan jenis kata sandang dalam bahasa Indonesia yang digunakan untuk memberikan keterangan pada kata benda atau kata ganti orang, hewan, atau benda yang diagungkan. Kata sandang si digunakan di depan nama julukan, nama orang, hewan, ataupun tumbuhan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan Naila. Contoh penggunaan kata sandang si. Contoh pertama, Acil si anak hilang kini telah kembali ke kampungnya. Contoh kedua, dalam kotak itu ada sepucuk surat yang ditulis oleh si pengirim. Contoh ketiga, dengan kecerdikannya si kancil selalu berhasil lolos dari perangkap pemburu. Contoh terakhir, ada banyak rumor beredar tentang jembatan di jalan itu. Kalau ada sosok yang dijuluki si manis. Selanjutnya, contoh penggunaan kata sandang sang. Contoh pertama, sang kancil berhasil menipu kawanan buaya yang hendak memangsanya. Contoh kedua, sang penguasa hutan datang dengan perlahan mengendap-endap hendak menyerang mangsanya. Contoh ketiga, mari kita berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Contoh terakhir, kita semua harus ikhlas atas berbagai hal yang sudah ditetapkan Sang Pencipta. Penggunaan tanda koma. Tanda koma digunakan sebagai pemisah suatu kata. Penggunaannya memiliki berbagai macam. 1. Tanda koma digunakan di antara nama, alamat, tempat, dan wilayah secara berurutan. Contohnya, Adit Sudirman, Jalan Mawar Melati, nomor 3, Rawa Laut. Yang kedua, dalam daftar pusaka, bagian belakang nama dipisahkan dengan koma. Yang ketiga, tanda koma digunakan di antara bagian catatan kaki atau catatan akhir. Dan keempat, tanda koma digunakan di antara nama seseorang dan singkatan gelar akademik yang mengikutinya. Contohnya, saya sendiri, Rizky Anandia, SPD, SAK. Yang kelima, tanda koma digunakan sebelum desimal atau antara sen dan dolar yang dinyatakan dalam angka. Contohnya, 12,5 meter atau 12, kilogram. Yang keenam, tanda koma digunakan untuk mengapit informasi tambahan atau menandai informasi. Contoh, kakak pertamaku, Kresno, adalah orang yang sangat kreatif. Yang ketujuh,
Tanda koma digunakan setelah informasi di awal kalimat untuk menghindari pembacaan atau kesalahpahaman. Contohnya, atas perhatian saudara, koma, kami ucapkan terima kasih. Akan menjelaskan penjelasan sebelumnya, yaitu penggunaan tanda baca titik. Pertama, tanda titik digunakan di akhir kalimat deklaratif. Contohnya, ayah pulang dari kantor setiap sore, titik. Kedua, tanda titik digunakan setelah angka atau huruf dalam daftar, bagan, atau ikhtisar. Contoh kayak 1 titik kondisi bahasa Indonesia atau 1.1 fungsi. Yang ketiga, tanda titik digunakan untuk memisahkan jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau periode. Contohnya, pukul 6 pagi yang ditulis 06.00 pagi. Yang keempat, tanda titik digunakan untuk memisahkan ribuan atau kelipatan dalam suatu besaran. Contohnya, jumlah penduduk desa Cemara sebanyak 3.000 orang. 3.000 orang yang ditulis 3.000 orang. Akan melanjutkan pembahasan tentang penggunaan tanda baca titik. Jadi tanda baca titik ini di dalam daftar pustaka digunakan di antara nama penulis, tahun, judul yang tidak diakhiri tanda tanya atau tanda seru, dan tempat penerbitan. Salah satu contohnya ada Mulyono, Anton, M. 1989 Kembara Bahasa Jakarta 2 Gramedia . Yang kedua contohnya ada Sudiarton, Nugroho 2008 Matematika 2 untuk SMA atau MA kelas program IPA Jakarta 2 Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional . Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai penggunaan tanda koma. Yang pertama, tanda koma digunakan di antara unsur keterangan atau angka. Misalnya, telepon seluler, komputer, atau internet bukan barang mewah lagi. Kemudian, 1, 2, 3. Yang kedua, tanda koma digunakan sebelum kalimat majemuk yang mempunyai kata sambung seperti tetapi dan sementara. Misalnya, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. Yang ketiga, kalimat sebelum klausa utama dipisahkan dengan koma. Misalnya, kalau diundang, saya akan datang. Yang keempat, tanda koma digunakan pada akhir konjungsi atau klausa antar klausa, seperti oleh karena itu, jadi, meskipun demikian. Misalnya, anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi, dia berhasil menjadi penulis terkenal. Yang kelima, tanda koma digunakan sebelum atau sesudah tanda seru. Misalnya, wah, bukan main, tanda seru. Yang terakhir, kutipan langsung dipisahkan dari bagian kalimat lainnya dengan koma. Misalnya, kata nenek saya, tanda petik, kita harus berbagi dalam hidup ini. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.